kita akan sambung ke materi berikutnya, yaitu 36 titik lintah Wu-Wei. Ya, ini salah satu bedanya Wu-Wei, dengan yang lain adalah seperti ini. Nah, ini baru saya rekam tadi, mohon maaf belum saya rekam. Nah, itu catat teman-teman. Recording in progress. Bentar, saya rekam. Baru saya rekam. Ya, terlihat slide-nya? Ya, terlihat. Oke, yang akan kita bahas adalah 36 titik lintah Wu-Wei. Inilah bedanya Wu-Wei dengan yang lain, karena alhamdulillah Shinsei membuat satu terobosan. Diteliti sejak tahun 2009. Ditemukanlah titik lintah. Karena sebelum Wu-Wei ini saya sebelum dengan Shinsei ini sudah berteman, ketemu sebelum beliau setahu saya dulu sebelum ini Shinsei menemukan juga namanya lintah pungtur, tapi yang di-launch sama beliau itu adalah lintah Wu-Wei dengan titik ini, artinya menggunakan titik meridian, menggunakan titik pembuluh darah kapiler, ya. Dan ini sudah sudah didaftarkan, kita tahu sama-sama sudah didaftarkan di Dirjen Haki, sehingga siapa yang terindikasi menggunakan titik lintah Wu-Wei tapi dia bukan anggota Wu-Wei bisa dijerat. Makanya dalam beberapa kasus itu banyak teman-teman, bukan banyak, ada beberapa terapis lintah itu japri saya, Bib bisa tahu nggak, bisa minta nggak titik lintah Wu-Wei-nya, saya nggak akan publish kok gitu. Oh, nggak bisa. Belajar kalau mau. Jadi langsung belajar kepada sumbernya, kepada orang yang berhaknya. Yes. Sebentar ya. Zia, paket Zia. Buka aja Zia kliniknya. Oke. Titik lintah Wu-Wei, langsung saja titik baku lintah Wu-Wei ada 36. Ada 36 yang meliputi titik sumber. Apa itu titik sumber? Disebut titik sumber ada karena dari titik itu bermula kemudian kemana-mana. Titik sumber ada cuma satu nanti, yaitu di LP13 sisi kiri atas. Nah, ini aorta, dia memanfaatkan pembuluh darah aorta, ya. Di titik sumber itu cuma ada satu. Ya. Jangan dibersihkan dulu sih ya. Nanti mau ke video soalnya. Biarkan. Titik sumber itu cuma ada satu, yaitu LP13. Nah, ingat-ingat saja LP13 sisi kiri atas, yaitu memanfaatkan pembuluh darah aorta, pembuluh darah besar aorta. Ya, dari situ, nah, kemudian kan jantung memompa darah ke mana-mana. Yang kedua, titik organ utama. Ada banyak ini. Ada banyak beberapa titik organ utama. Ada titik organ utama limpa, lambung, kemudian pankreas, kemudian ada liver, otak, paru-paru, ginjal, kemudian ada jantung tadi ya, semua ada. Kemudian titik penunjang, artinya ini yang berhubungan dengan titik-titik organ utama membantu mempercepat proses pengobatan penyakit di sekitar situ. Nanti ada, baik itu di tangan maupun di kaki atau di kepala. Nah, ada 3. Sedangkan dan ditambah lagi satu titik, ya bukan satu titik, dan ditambah lagi satu, yaitu titik Chies point. Titik Chies point itu sebagaimana kita pahami, ya di mana ada rasa sakit, disitulah di lintahnya. Dan inilah bedanya terapi lintah Wu-Wei dengan jenis terapi lintah yang lainnya juga, yaitu kebanyakan terapi lintah yang lainnya hanya memanfaatkan di mana sakit, hanya memasang lintah, di mana sakit di situ dipasangnya. Sedangkan lintah Wu-Wei tidak.
Ya, di titik di mana sakit di situ dipasang, tetapi penyebab penyakitnya dipasang juga. Contoh tadi ambeien dipasang, kalau dia ambeiennya keluar bisa dipasang di ambeien yang keluar itu, wasir yang keluar itu. Atau kalau saya biasanya kalau dia tidak keluar atau keluar sedikit, cukup di bawah tulang sulbi di bagian belakang. Tambahkan, nah tetapi organ yang bertanggung jawab terhadap ambeien, titik lintahnya yaitu jantung. Nah biasa saya pasang di LP13 sisi puting paling tidak. Itu contohnya. Jadi yes point bisa di mana saja. Ya. Tergantung di mana lokasi rasa nyeri atau sakit yang dirasakan berada. Titik lintah untuk selanjutnya kita akan sebut dengan LP, mulai dari LP1 sampai LP36. LP itu leads point, ya, titik lintah. Titik lintah ini tidak sama dengan titik meridian, titik bekam, atau jalur energi prana dan sebagainya, tidak sama. Kalaupun ketepatan sama, kita tidak menggunakan alasan itu. Ini juga bedanya. Nah, saya pernah mendengar saja, tidak melihat langsung, ada seseorang kawan saya yang ikut terapi lintah yang lain, kemudian dia ente pakai jalur apa? Kami pakai titik bekam gitu. Saya tidak menyelanya, tidak, cuma dalam hati bukan aneh, cuma titik bekam itu kan titik sesuatu, di situ ada sesuatu. Lucu saja dalam hati saya, tapi ini dalam hati untuk kita internet. Maksudnya lucu aja kalau orang mengatakan, kenapa kamu pasang lintahnya di situ? Ya ini kan titik sunnah bekam, nggak masuk itu logikanya gitu. Padahal titik bekam katakanlah al-kahil, ya al-kahil di pundak, di tengkuk, itu kan titik apa itu? Apakah ada jalur meridian di situ? Kalau akupunktur pun ada jalur meridian di situ. Kemudian titik lintah W juga ada di situ, tapi kita memanfaatkan pembuluh darah kecilnya ada di tengkuk, di LP33. Tapi dia menggunakan kata-kata titik bekam gitu. Tapi saya tidak, sekali lagi saya tidak menganu dia secara langsung, coba saya, oh gitu aja. Ada juga yang mengatakan ada juga pelatihan yang menyebutkan titik lintahnya itu mengambil titik jalur meridian. Ya silakan saja, itu hak dari, sebenarnya kalau mereka mengatakan ini titik bekam, ini titik meridian, ya silakan saja. Cuma bagi kita orang W, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, ketika kita belajar sesuatu jenis pengobatan, maka yang kita harus paham itu kaidahnya. Masuk enggak kaidahnya terapi lintah diletakkan di jalur titik meridian? Nah, kalau dari sisi logika kaidahnya nggak masuk. Kenapa? Karena jalur meridian itu dalam, jauh dalam di bawah kulit. Ukurannya kalau dalam akupunktur itu namanya cun. 1 cun itu 2,5 cm. Nah, bayangkan jauh, bahkan ada yang 3 cun, bahkan ada yang 4 cun di daerah-daerah tertentu. Kalau orangnya gemuk menggunakan jarum yang lebih panjang, sehingga jalur meridian itu jauh di bawah kulit, masuk ke daging. Sedangkan gigitan lintah nggak sampai ke situ. Dia hanya sekian mili saja masuknya lintah itu. Oleh sebab itu, kita masangnya di pembuluh kapiler. Kenapa di pembuluh kapiler? Karena salah satu alasannya dia bersama aliran darah. Alasan yang lain adalah karena dia berada di permukaan tubuh. Dekat dengan kulit. Masuk dalam jangkauannya gigitan lintah, ya, masuk dalam jangkauannya gigitan lintah. Jadi kalau sekali lagi kalau ada teman-teman saya masang terapi lintahnya menggunakan jalur meridian, ya silakan saja. Tapi bagi kita yang sudah pernah belajar dan paham kaidahnya, nggak mungkin gitu. Bukan, artinya kecil kemungkinan itu bisa dilakukan karena gigitan lintah itu nggak sampai ke situ. Energi itu kasat mata dia. Nggak kasat mata gitu, nggak bisa dilihat. Sedangkan materi dari lintah ini adalah liur. Liur itu harus mengalir, nggak bisa dia mengalir di jalur energi. Dia harus mengalir di jalur yang bisa menghantarkan dia, yaitu apa? Jalur pembuluh darah. Nah, sampai sini bisa dipahami maksudnya ya? Paham, Beb. Alhamdulillah. Nah, itu.
Ada juga yang mengatakan jalur titik saraf. Ya, enggak masalah, silakan aja dia berkata begitu gitu. Enggak masalah, tapi tinggal kita berpikir masuk enggak kaidahnya gitu. Ini gigitan lintah sekian. Dia mengeluarkan liur. Liurnya ini harus dihantar kepada sesuatu yang bisa menghantarnya gitu. Ya. Itu kan sama dengan mobil disuruh bawa angin ya, iso. Mobil itu barang kasat mata, dia bisa membuat barang yang isinya itu nyata, kecuali udaranya, gasnya dibuat di dalam satu tempat yang nyata. Misalnya dalam tabung gas gitu. Ya gasnya memang dimasukkan ke situ, berada di dalam tabung gas, di dalam tabung gasnya. Tabung gasnya nyata, maka bisa dihantarkan oleh mobil ini. Nah, tapi kalau begitu juga dengan terapi lintah. Lintah ini liur. Nah, kalau dia di jalur energi, gimana cara ngangkutnya dia? Nah, itu. Emangnya Raja Sulaiman gitu, misalnya. Ngangkut orang tapi dengan awan. Nah, coba injak awan, mana bisa? Itu injak awan itu kan ibaratnya terlihat, kan jalur meridian itu bisa terlihat. Tapi mungkin nggak kasat mata dia, bukan nggak kasat mata. Dia nggak bisa mengangkut materi yang nyata, liur lintah gitu. Nggak bisa. Coba taruh barang. Nggak pernah sih. Tapi seandainya ditaruh barang gitu di awan, yang nggak bisa. Awan naruh. Emangnya Sun Gokong gitu, dia bisa menganu orang. Gitu. Nggak bisa. Nggak masuk kaidahnya buat saya gitu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Ini keterangan ini sebenarnya ada keterangan pada diktat. Nanti di diktat itu ada gambar orang, ada gambar titik. Apabila gambar titiknya itu menunjukkan warna putih, yang ia letaknya di atas titik LP13, sisi kiri atas, ya, segaris dengan ujung lipat ketiak, satu sisi dari tengah dada ke sisi kiri, dari tengah dada ini ke sisi kiri, satu jari, itu disebut titik sumber. Yang kedua nanti kalau ada warna-warna merah, kalau kita lihat diktatnya, itu namanya organ utama. Ya. Yang ketiga kalau dia warna-warna hitam, itu namanya organ penunjang. Ya. Titik yang berguna untuk mendukung dan meringankan kerja organ utama dan memperbaiki kesehatan tubuh. Kemudian ada yang tandanya plus, contoh daripada yes point. Artinya bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Ya. Sebelum ke LP1 tadi saya sampaikan, saya ulang ke teman-teman semua, terapi lintah kue menggunakan media menggigitkan lintah di pembuluh darah kecil kapiler. Pembuluh darah kecil kapiler. Utamanya itu, ya tadi untuk agar liur lintah ini bisa terhantar. Baik. LP1. LP1 itu letaknya adalah 4 jari di bawah mata lutut di sisi luar tulang kering. Ya. Nah, ini gambarnya. 4 jari di bawah mata lutut bawah di sisi luar tulang kering. Jadi begitu ada tulang kering tepat di sisinya begini, 4 jari di bawahnya. 4 jari ini siapa? 4 jarinya pasien ini ya. Karena ukurannya ukuran tubuhnya pasien. Indikasinya mengatasi masalah yang berhubungan dengan area bawah, khususnya lutut sampai ujung kaki seperti nyeri tungkai, abses, luka. Maksudnya kebanyakan kan orang luka diabetes tuh di bagian kaki, baik di bagian betis maupun punggung kaki ataupun telapak. Ini bisa digunakan. Abses, kesemutan, mati rasa, kebas jari kaki dan lain-lain. Itu LP1. Di mana letaknya? 4 jari di bawah mata lutut, sisi luar tulang kering. Tulang kering sisi luar. LP2. Berikutnya LP2 yaitu di atas lutut di sisi dalam pada otot besar. Nah, letak LP2 yaitu di atas lutut di sisi dalam daripada lutut itu pada otot besar. Jadi cari lutut, masuk ke bagian sisi dalamnya, cari sisi luarnya. Cari otot besarnya. Ya, tolong dia angkat. Ada yang tanya klinik. Angkat aja. Dia nanya lokasi. Mau terapi itu dia. Indikasinya mengatasi masalah yang berhubungan dengan lutut dan paha seperti kaki lemah, nyeri lutut, kaku, kram.
Ya, ini bisa digunakan dan lain-lain. Intinya mengatasi berbagai masalah pada area lutut, ini disebut sebagai titik penunjang ini. Ini juga disebut sebagai titik penunjang. Dan nanti dilihat lagi bukunya ada. LP3 itu yaitu satu jari di atas satu jari, itu maksudnya seperti ini ya. Ini mohon maaf, ini batang penis, ini batang penis, satu jari di atasnya, titiknya di sini. Nah, satu jari di atas pangkal penis untuk laki-laki atau satu jari di atas bibir vagina atas ya. Ada 3 titik dijejer itu. Pada bagian tengah, satu jari ke sisi kanan dan satu jari ke sisi kiri. Ada 3 titik. Bisa diambil 3-tiganya, bisa diambil 2, bisa diambil 1 sesuai diagnosa kapasitas darah dan kebutuhannya. Ya, indikasinya mengatasi masalah yang berhubungan dengan gangguan kelamin, prostat, serviks, ya. Mohon maaf tadi mungkin Pak Mardoyo yang mengalami masalah kencingnya sendat-sendat. Nah, ini bisa dibantu di sini, atau pembengkakan prostat bisa dibantu di sini untuk melancarkan saluran kencing di sini. LP3, LP4. LP4 yaitu di atas tulang selangka bagian tengah. Cara mencarinya bagaimana? Jadi cara mencarinya, mohon dibayangkan ya, paha. Jadi ada lipatan paha atas, Setelah ketemu lipatan paha atas itu kaki kita dilipat, maka ada lipatan paha atas tulang selangka ini. Itu ditarik ke tengah, nah itu titiknya. Itu sekitar kalau diukur sekitar 3 jari di atas titik yang kedua, LP2, LP3. Nah, LP4 kira-kira itu sekitar 3 jari di atas LP3. Kalau mau mudah mencarinya seperti itu, 3 jari di atas LP3 atau 4 jari di atas pangkal penis. Nah, itu. Atau kalau keterangannya di sini adalah di atas tulang selangka bagian tengah. Dia ada 3 titik juga. Indikasinya mengatasi masalah yang berhubungan dengan kandung kemih seperti beser, anyang-anyangan, susah kemih, batu kencing, ya batu kencing dan lain-lain. Intinya masalah organ seksualitas ini. LP4. LP5 itu hanya ada di sisi kanan. Ya, LP5 hanya ada di sisi kanan. Letaknya di mana? Yaitu lipatan pangkal paha atas ini, lipatan pangkal paha atas persis di lipatannya itu. Dan ditarik ke atas sejajar puting susu. Jadi dari sejajar puting susu ini turun ke bawah, nah, lalu ketemu lipatan paha atas, pangkal paha atas, nah itu titiknya. Titik LP5. Titik LP5 ini adalah bisa dianggap sebagai titik yes point untuk usus buntu atau kram perut atau susah BAB, ya, atau radang usus besar, kira-kira untuk keluhan itu antara lainnya. LP5, LP6. LP6 adalah ada di sisi kanan dan kiri, ya. Letaknya yaitu titik pertemuan puting susu, tarik garis ke bawah, kemudian pusar, lubang pusar, tarik ke sisi kanan dan sisi kiri. Titik pertemuannya itulah namanya LP6. Suruh Japri kamu ini share. Bentar ya. Sudah, langsung di-share ke depan sana. Titik LP6 tadi itu ada di kiri dan di kanan, letaknya adalah tarik dari puting susu turun ke bawah, kemudian dari dari pusar tarik ke sisi samping. Itulah titik LP6. Ya, atau cara mudah mencarinya adalah sekitar 7 jari. 7 jari segaris pusar. Itu insya Allah LP6. Jadi
maksudnya nggak perlu kita mencari-cari. Mohon maaf, mana puting susunya? Oke, tarik ke bawah. Tek, mana pusarnya? Langsung ke kanan atau ke LP6. Nggak usah begitu. Langsung aja dari LP6, dari pusar, ukur 7 jari kiri dan kanan. 7 jari kiri dan kanan. Itulah dia LP6. Indikasinya mengatasi masalah yang berhubungan dengan ovulasi, seperti kemandulan, nyeri haid, amenorrhea, dan lain-lain. LP6. LP7. LP7 itu 3 jari di sisi kiri dan kanan pusar. Jadi kiri dan kanan pusar itu ukur 3 jarinya itu LP7. LP7 untuk apa? Mengatasi masalah yang berhubungan dengan usus kecil, seperti penyerapan kurang baik, susah makan, kurang nafsu makan, masalah berat badan. Selain itu juga mengatasi masalah yang berhubungan dengan rahim lemah, masalah ovulasi, kemudian tuba falopinya masalah, ini juga bisa dipakai, ya. Nyeri haid, amenorrhea maksudnya, orang kurus, orang gemuk, anak enggak nafsu makan, ini bisa dilakukan seperti ini. Makanya saya juga kadang kalau anak enggak nafsu makan, kalau dia nggak mau dilintah, ini saya moksa di situ. Dikasih pemanas gitu di titik itu. Atau di stimulan, dipijit-pijit aja, dioles-oles, dipijit-pijit. Karena kalau anak kecil, sarafnya itu masih bagus, stimulannya masih mudah diberikan. Itu LP7. 3 jari sisi kiri dan kanan pusar. Gampang, nanti ngulang lagi, ada video saya sediakan buat teman-teman yang baru bergabung. Penting tahu dulu. LP8. LP8 adalah di bawah rusuk kiri, di bawah tulang rusuk terakhir yang segaris puting susu. Jadi mohon maaf, puting susu, tarik ke bawah, cari rusuk terakhir. Nah, lagi-lagi ya, ini sekitar 7 jari. Nah, jadi cari rusuk terakhir, ukur dari tengah badan ke sini ini 7 jari. Dan hanya ada di kiri. Ini organ utama limpa, ya. Sekali lagi saya sampaikan, LP8 adalah di bawah tulang rusuk terakhir segaris puting susu. Indikasinya mengatasi masalah yang berhubungan dengan limpa. Jadi seperti Mas Iwan tadi, Pak Mardoyo yang limpanya bermasalah, di sini wajib diambil, ya, untuk memperbaiki limpa, untuk menambah kapasitas darah. Kenapa? Karena orang defisiensi itu limpanya tidak optimal memproduksi darah. Nanti setelah darah itu diproduksi, dihantar ke organ yang lain. Termasuk dia memproduksi imun, ya, mengatasi berbagai masalah pencernaan. Kemudian gangguan anggota gerak, ya, orang stroke juga di sini wajib diambil. Ini titik utama masalah limpa. Masalah susah BAB, sembelit, saya juga biasa nggak kadang di sini. Kenapa? Untuk mengembalikan fungsi limpa sebagai tambahannya. LP9. LP9 ini ada 4 titik. LP9 ada 4 titik. Titik yang pertama yaitu di bawah tulang rusuk terakhir, dia hanya ada di sisi kanan. Di bawah tulang rusuk terakhir sisi kanan, segaris puting susu. Ini titik yang pertama. Ya. Nah, titik yang kedua di bawah tulang dada terakhir. Kalau kita raba tulang dada kita, plek, ada tulang dada terakhir itu di bawahnya, tepat di sininya. Nah, di bawah sini. Ya. Atau kita bilang ulu hati. Nah, itu titik yang kedua. Titik yang ketiga dan keempat dari titik ulu hati ini atau tulang dada terakhir ini turun 1 jari, ya, dari titik ini turun 1 jari seperti ini. Ya, kemudian geser ke sisi kanan dan ke sisi kiri. Nah, itu dia. Jadi membentuk seperti segitiga itu. Titik yang ketiga dan keempat adalah di bawah titik yang kedua. Dengan cara mencarinya, turun 1 jari ke sisi bawah, kemudian geser 1 jari ke kanan dan 1 jari ke kiri. Nah, itu 4 titik. Fungsinya apa? Ini sebagai titik organ utama liver, ya. Memperbaiki dan merangsang kerja liver, mengatasi masalah yang berhubungan dengan liver, seperti hepatitis dan lain-lain, mengatasi hipertensi, ya, kemudian kelainan kelenjar dan hormon, meningkatkan daya ingat, mengatasi peradangan, masalah haid dan lain-lain. Nah, kadang ada juga orang nyeri ulu hati atau gas naik ke dada, GERD, itu saya ambil LP9 puncak. Kenapa? Kok diambil LP9 puncak, bukan
bukan LP10-nya nanti lambung. Karena katup lambung itu adanya di sini, di ulu hati. Makanya nyerinya tuh di katup lambungnya terbuka, gasnya naik ke atas, dada rasa tidak nyaman, rasa penuh, rasa sesak, nyeri dada sebelah kiri dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang saya tambahkan itu kalau untuk orang gangguan lambung. LP9 ada 4 titik organ utama liver. LP10 4 jari di atas pusar. 4 jari di atas pusar pertengahan tubuh. Dari pusar tarik ke atas 4 jarinya. Ya itulah. Ini titik utama organ lambung. Mengatasi masalah yang berhubungan dengan lambung, pencernaan, ya. Masalah GERD juga. Intinya ada masalah pada organ lambung. LP11 letaknya adalah 5 jari di atas pusar, geser ke sisi kiri tubuh 1 jari. Jadi 5 jari di atas pusar, ini titiknya. Geser ke sisi kiri tubuh kita 1 jari, itulah titiknya. Jadi bukan pas 5 jari di atas pusarnya, tapi 5 jari di atas pusar, geser ke sisi kiri 1 jari. Ini adalah titik organ utama pankreas. Untuk apa? Memperbaiki kerja pankreas, mengatasi masalah diabetes, membantu masalah pencernaan, pengontrolan kelenjar air liur, pengontrolan kelenjar keringat dan saluran cerna. Dalam TCM, limpa memberi perintah kepada pankreas melakukan kegiatan pencernaan. Ini pankreas ini untuk mengeluarkan enzimnya itu perintah daripada limpa. Walaupun nanti dicernanya itu di lambung sebagai kantong wadahnya. LP11 titik utama organ pankreas. LP12 ini terdapat 2 titik di sisi kanan dan di sisi kiri. Letaknya adalah ujung daripada lipat ketiak kita, tarik ke sisi dalam segaris puting susu, ya. Ujung lipat ketiak, titik pertemuan ujung lipat ketiak dan puting susu ke atas. Ini LP12 baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Ini adalah titik yes point untuk ini adalah titik organ utama paru-paru. Intinya apabila mengalami masalah pada paru-paru atau berbagai gangguan yang masih berada dalam tanggung jawab paru-paru, ini diambil. Misalnya gangguan pada kulit, ya apapun, atau misalnya gangguan pada hidung, apapun, ya kecuali yang berhubungan dengan selain di bawah tanggung jawab paru-paru, ini diambil, ya. Termasuk di dalamnya adalah libido seksnya kurang. Nah, ini di bawah kendali paru-paru juga, wajib diambil. Kok istri saya ini disentuh-sentuh nggak respon nih, atau kalau malam tadi di dalam grup sempat dibahas tentang frigid dingin. Nah, kalau ada perempuan dingin di sini titiknya ini. Nah, pasang kiri 1 kanan 1. Tapi hati-hati menterapi di LP12 untuk perempuan. Nanti kelebihan libidonya suaminya malah nggak sanggup ngelayanin nanti. Kayak LP12 untuk itu juga, ya. Untuk meningkatkan libido, atau kita yang merasa kok kayaknya hasrat untuk berhubungan suami istri dengan istri ini kok agak kurang, mungkin ada masalah, entah itu capek, kita pasang di sini LP12 sisi kanan dan kiri. Untuk perokok ini juga sangat dianjurkan. Nah, yang merokok ini bagus nih untuk membersihkan fungsi paru-paru, membersihkan organ bronkus, bronkeolusnya, paru-parunya. LP13 ini ada 3 titik. LP13 ada 3 titik. Titik yang pertama adalah 3 jari, intinya tuh di sisi puting, sisi puting kiri. Nah, ini puting susu kiri, segarisnya itu letaknya di mana? Sekitar 3 jarinya. Nah, ini ada cari cekungan di sini. Jadi 3 jari dari tengah dada, tarik ke sisi kiri, segaris dengan puting susu. Ini kira-kira di situ, ya. Itu titik kapiler jantung, titik yang pertama. Kalau kami bilang biasanya titik LP13 sisi puting, itu maksudnya itu. Titik LP13 sisi puting adalah segaris puting susu 3 jari, segaris puting susu kiri 3 jari dari tengah badan. Kira-kiranya begitu. Ya. Letak yang kedua adalah segaris ujung lipat ketiak
bagian depan, tarik ke sisi tengah, kemudian geser ke sisi kiri dan kanannya, satu jari. Ini titik yang kedua dan ketiga. Ujung lipat ketiak, tarik ke sisi tengah badan, kemudian geser satu jari ke sisi kanan dan satu jari ke sisi kiri. Ya, ini titik LP13. Yang atas kanan ini adalah vena pulmonalis yang bertugas untuk melakukan pertukaran oksigen dari paru-paru untuk mengambil oksigen. Biasanya saya kalau ada orang sakit mah, GERD, ini LP13 kanan atas ini saya ambil. Kenapa? Karena napasnya biasanya pendek dan nyerinya pun kadang di sini. Nah, ada juga LP13 di sisi kanan ini dengan alasan adalah aorta, vena pembuluh darah besar aorta. Yang dari sini menuju ke seluruh tubuh. Ini disebut sebagai titik sumber, ini tadi sebagai titik utama. Ya. Apakah wajib diambil tiga-tiganya? Tergantung pemeriksaan. Kalau kapasitas darah cukup, ambil. Kalau enggak, pilih salah satu. Paling recommended, kalau dia ada masalah pada jantungnya, itu diambil di LP13 puting paling recommended. Ya. Indikasinya apa? Merangsang memperbaiki organ jantung sehingga digunakan untuk masalah yang berhubungan dengan gangguan pada jantung, sirkulasi darah dan pembuluh darah. Itu. Intinya ada masalah pada jantung atau yang mengganggu kerja jantung. Ya. Apa misalnya yang mengganggu kerja jantung? Yang berkaitan dengan aktivitas mental. Epilepsi, ini saya ambil di LP13. Berbagai gangguan-gangguan mental saya ambil. Berbagai gangguan-gangguan mental bisa diambil di jantung. Rendah diri, kurang optimis, pesimis. Ya, ini bisa epilepsi, cerebral palsy, ya berbagai gangguan mental yang lainnya, titik LP13 sisi puting recommended untuk diambil, walaupun nanti kalau untuk gangguan-gangguan mental, misalnya kayak Ayan tadi epilepsi, wajib juga diambil di LP19, LP35. Karena dia sama tadi libido tadi. Libido tadi juga ambil di libido kan LP12 jantung, tapi dia juga ada masalah saraf itu otak, ambil juga di LP19 atau 35 yang berkaitan dengan otak. LP14 adalah dari puting, dia ada di kiri dan di kanan. LP13 ini ada terdapat di kiri dan di kanan tubuh kita. Cara mencarinya adalah dari puting susu, tarik ke atas, ketemu tulang selangkanya, pasang di bawahnya ini. Itulah titik LP13 di sisi kanan dan di sisi kiri, ya, di bawah tulang selangka ini, tulang iga atas ini. Indikasinya mengatasi gangguan pada organ gerak atas, tangan, pundak, ya, kram otot pada, atau misalnya ada rasa tidak nyaman di sini, kram kayak menusuk, nyeri, ya, kanan kiri. Biasanya kadang orang sakit jantung tuh di sini rasa tidak nyaman. Nah itu bisa diambil situ. Atau orang stroke itu bisa diambil situ. Ya. LP15 di bawah jakun. Nah, kalau perempuan, kalau laki-laki di bawah jakun. Ada jakun, bawahnya. Cari yang lunaknya. Nah, itu diambil LP15. Kalau perempuan bagaimana cara mencarinya? Ukur 4 jari. Mohon maaf. Ini tulang, ini jakun, ini 4 jari. 4 jari. Ya, 4 jari dari tulang ini. Di tulang, 4 jari di atasnya. Itu kira-kira kan perempuan nggak punya jakun tuh. Nah, cara mencarinya gitu. Ukur 4 jari dari sini, pasang. Nah, itu dia. Itu LP15. Indikasinya apa? Memperbaiki masalah yang berhubungan dengan kelenjar tiroid dan seluruh hormon yang ada di tubuh. Tiroid mengontrol produk hormon di seluruh tubuh, mengatasi masalah yang berhubungan dengan saluran napas seperti radang tenggorokan, radang esofagus, berlendir, ngorok, ya tuh, atau gondok, ini bisa juga berarti sebagai yes point-nya juga. Dia mengalami masalah pada kelenjar tiroid. Ya. LP15, LP16. LP16 itu ada di sisi kiri dan kanan leher. Cara mencarinya ada merangsang dan memperbaiki amandel, mengatasi masalah yang berhubungan peradangan saluran pernapasan. Ya. Kemudian atas nyeri tenggorokan, gangguan susah menelan pun di sini ototnya agak di sini bisa membantu. Selain juga limpa diambil LP8, di sini juga diambil. Menelan sakit gitu. Atau masalah pada menelan tadi, sudah masalah pada bicara, maksudnya masalah pada bicara juga bisa diambil
diambil di sini untuk membantu. Karena kalau kita bicara saja di sini terlihat ini agak bergerak ini. Mengencang begitu. Berarti di sini bisa distimulan. Karena di sini ada pembuluh darah kapilernya. LP17. LP17 di atas cuping hidung, sisi kiri dan kanan, segaris dengan mata telinga. Ini ada cuping hidung, plek di atasnya, bukan pada tulang, tapi di sisinya, segaris dengan cuping telinga ini. Nah, itu titiknya. Ini titik penunjang untuk mengatasi berbagai gangguan pada hidung, sinusitis, polip, bersin-bersin, alergi. Ini juga diambil, selain alergi diambil di paru-paru dan di liver. Nanti. Rongga sinus, otot mata, ini juga untuk mengatasi berbagai gangguan pada mata. Seperti mata terasa kering, ini diambil di sini. Ya. LP18 ini ada 4 titik. 2 titik di sisi kanan dan 2 titik di sisi kiri. Ya, 2 titik di sisi kanan dan 2 titik di sisi kiri. Titik yang pertama yaitu di ujung daripada alis dalam, kiri dan kanan. Nah, ini di ujungnya. Ya, titik yang kedua di atas alis mata, segaris pertengahan mata ini. Ini pertengahan bola mata kita kalau menghadap ke depan. Nah, tarik ke atas, di atasnya di sini ada. Nah, di pertengahannya. Baik itu 2 di sisi kanan maupun 2 di sisi kiri. Mengatasi berbagai gangguan pada mata dan efek yang ditimbulkannya seperti mata merah, rabun, pusing, plus, minus, katarak, glaukoma, sarkoma, silinder, ya macam-macam ini. Intinya ada mengalami berbagai gangguan mata. Saya qadarullah pernah menterapi kawan yang minus 4, ketepatan orang rumah sakit, kawan istri saya itu minus 4, alhamdulillah dengan terapi rutin. Yang paling banyak tentu terapinya terapi lintah, normal alhamdulillah. Ini sangat efektif salah satunya untuk mengatasi berbagai gangguan. Saya pernah juga mengatasi permasalahan glaukoma, matanya sudah melotot, tekanan pada bola mata itu lupa waktu itu saya berapa, cukup tinggi, begitu dilintah di sini alhamdulillah cepat turunnya itu. Dan tidak merasa matanya ini seperti ketekan. LP19 yaitu adanya kalau kita bilang di ubun-ubun. Nah, ubun-ubun. Cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya tarik garis pertengahan hidung, kemudian tarik garis dari depan telinga sini. Plek, titik pertemuan itulah yang namanya LP19. Ya, LP19 adalah titik pertemuan telinga ini, garisnya dengan pertengahan hidung ini. Nah, ini ketepatan juga DU20 kalau di akupunktur, meridian DU20. Tapi kita tidak mengambil itu. Jadi kalau dibilang, oh itu titik D20. Nah, bukan, kami alasannya bukan itu. Kami alasannya adalah di sini ada kapiler untuk otak. Ya. Tujuannya apa? Mengatasi masalah yang berhubungan dengan otak seperti stroke, Alzheimer, migrain dan lain-lain. Ini sangat bagus di sini. Alhamdulillah. Penurunan daya ingat ambil di sini. Epilepsi ambil di sini. Alzheimer ambil di sini. Migrain bisa di sini. Vertigo bisa di sini membantu. Berbagai sakit kepala ambil di sini. Stroke sudahnya. LP19. Ya. Itulah tadi LP1 hingga LP19. LP1 kalau kita amati LP1 itu sampai 19 itu berada pada bagian tubuh sisi depan. Ada bagian tubuh sisi depan. Mulai dari bawah lutut hingga puncak kepala. Jadi untuk mengingat-ingat, oh LP1 berarti dari bawah. Naik ke atas hingga ke puncak kepala. Ya, itu LP19. Nah, saya ulang lagi, LP1 sampai LP19 berada pada bagian tubuh bagian depan. Mulai dari kaki, bawah lutut, sampai ke kepala. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk peletakan lintahnya, posisikan pasien itu benar-benar
pada posisi yang tepat, karena apabila pasien itu salah berposisi, patut diduga dia geser. Nah, misalnya orangnya gemuk, kita mau ngambil LP9 atau LP8 yang bawah rusuk, orangnya gemuk, kemudian dia baring, sudah gitu perempuan pula, maka mohon maaf, puting susunya kan bergeser itu, bergeser ke arah luar puting susunya, maka kita nggak perlu mencari puting susunya, kita ukur saja dari pertengahan badan itu 7 jari, itu sekitar 7 ini, coba diukur, ini 7 ini. Jadi nggak perlu mencari, mohon maaf Bu, mana ya puting susunya, oke ketemu, oke tarik garis ke bawah, nggak perlu, ukur saja 7 jarinya, tarik ke bawah. Maka itu pas itu LP9, itu yang pertama. Yang kedua, posisinya anggap dalam keadaan posisi berdiri. Jadi kalau dia duduk, orang itu jangan membungkuk. Karena kalau dia membungkuk, posisinya itu akan berubah. Posisi titik itu akan bergeser ke bawah dia. Nah, misalnya LP9 karena dia membungkuk, itu di bawah banget, maka dia harus tegap. Hop, seolah berarti kalau dia dalam keadaan berbaring, pastikan berbaring, pastikan tegap. Angkat sedikit. Kalau dia dalam keadaan duduk, suruh dia tegap sedikit, ya, supaya tepat peletakannya. Kita berusaha untuk sepresisi mungkin meletakkannya. Itu penjelasan dari saya tentang LP1 sampai 19. Ya. Kita akan lanjut. Oke, kita lanjut ke LP20. LP20. Terlihat LP20? Terlihat jelas, Gib. Oke, kalau LP1 sampai 19 itu berada di tubuh bagian depan dari kaki sampai kepala, LP20 itu berada pada bagian belakang tubuh dari kaki sampai kepala. Maka ini indikasinya untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan tungkai kaki atau tumit, ya. Kaki kram, kebas, kesemutan ini bisa ditambah. Yaitu di akupunktur, cuci darah, tapi ibunya tidak mau cuci darah nih. Mohon maaf tadi sempat teranu sedikit. Tepatan dari luar kota beliau nih. Makanya tadi saya break 5 menit karena untuk memeriksa. Jadi wajah ibunya tuh pucat, ureum kreatininya 12 lebih. Dia awalnya minta ke sini datang ke sini minta untuk diterapi totok darah. Begitu saya lihat wajahnya nggak mungkin, bla bla bla, gagal ginjal, ya benar gagal ginjal. Ada gangguan, ternyata gagal ginjal. Ponis di ini lagi ada di, bukan di hadapan saya, agak ke sana sedikit nih dari saya ini. Ureum kreatinnya 12, berapa tadi itu. Nah, kemudian dibekam, dia minta totok darah, dia minta terapi, saya bilang enggak mau, enggak berani. Jadi hari ini saya putuskan beliau terapinya bukan terapi yang mengeluarkan darah, tapi terapinya saya akupunktur, saya moksai nih. Saya dipanaskan mungkin sekitar 1 jam ini saya panaskan. Kemudian terapinya input saya kasih, inputnya adalah minum herbal. Nanti saya akan racikan herbalnya. Saya tolak dia untuk melakukan terapi pengeluaran darah. Padahal sebelumnya ibunya juga habis dibekam. Saya bilang nggak boleh, saya larang ibu untuk melakukan bekam lagi. Tadi saya sampaikan begitu, nggak boleh. Kenapa? Karena gagal ginjal itu adalah kegagalan tubuh nanti memproduksi hemoglobin. Hemoglobinnya lemah. Nggak boleh kita terapi pengeluaran darah. Kalaupun boleh harus hati-hati betul, terukur betul. Oke, lanjut lagi ke sini. LP20. Bu, semangat Bu. Jangan bersedih. Semangat ya. Indikasi mengatasi masalah yang berhubungan dengan tungkai atau tumit. Nah, ini ketepatan saya lagi anunya di klinik, soalnya nih di depan klinik, di ruang konsultasi. Ya, begitu ya. LP21. LP21 2 jari di bawah lipat lutut belakang di sisi tengah. Ya, indikasi mengatasi masalah kram betis, lemah tungkai. Biasanya ini juga kita gunakan untuk yes point bagi penyakit varises. Kadang kebanyakan kan varises di sisi ini. Ya. Ya, lanjutkan lagi yang berikutnya aja. Ini LP21 adanya di sisi kanan dan adanya di sisi kiri, 2 jari di bawah lipat lutut belakang.
Tenang Bu, tenang, santai. Banyak-banyak istighfar. Dan ada satu. Bismillah, bismillah. Mudah-mudahan jodoh ya. Insyaallah, mudah-mudahan jodoh, qabul hajat. Ibu datang ke sini, Allah angkat penyakitnya insyaallah. Semangat. Oke, lanjut LP22. LP22 3 jari di atas lipatan lutut belakang. Di tengah paha bawah. Jadi kalau LP21 tadi 2 jari di bawah, lipat lutut, LP22 3 jari di atas lipat lutut. Indikasinya mengatasi masalah dari mulai lutut sampai ke ujung kaki, seperti lemah lutut, kram lutut, nyeri otot betis dan paha. Nah, biasanya ini masalah pada stroke juga saya ambil di sini supaya penguatan area lutut supaya kuat menopang badan. Ya. Titik penunjang ini. LP23. LP23 1 jari di bawah garis bawah pantat di tengah paha atas. Maksudnya adalah ada lipatan pantat, cekungan pantat bawah, itu ukur dari cekungannya, 1 jari di bawahnya itulah titiknya. LP23. Merangsang kencing, memperbaiki aliran darah yang menuju ke arah prostat, kandung kemih, mengatasi kesulitan berkemih, lemah syahwat, prostat, dan lain-lain. Mas, Mbak, Bu, kencing memperbaiki aliran darah yang menuju ke arah prostat dan kandung kemih, mengatasi kesulitan berkemih, lemah syahwat, prostat, dan lain-lainnya. Tambahan ya, karena ada kasus ini ada gagal ginjal. Kalau orang gagal ginjal ini berhubungan juga dengan ketidakmampuan tubuh membersihkan darah. Oleh sebab itu kan darahnya kotor, dan maka biasanya orang seperti ini biasanya saya niatkan untuk meruqyah juga. Nah, tapi belum ini. Jadi kalau ketemu teman-teman ada masalah kronis pada ginjal, coba diruqyah untuk dibantu supaya tidak masuk jin dalam aliran darahnya. LP23, LP24. Lanjut. LP24 ini ada di tangan kanan dan di tangan kiri. Di setiap tangan itu ada 2 titik, ya. Yang adanya ada di sendi. Pertama di tonjolan ini. Ada tonjolan atasnya, cekungan. Cari cekungan di sini, ya. Cekungan lebih cenderung ke sisi depan. Ya, nih. Ya. Cekungan begini. Bukan ke sisi belakang, tapi sisi depan tonjolan ini. Ini yang pertama di sisi, ya. Nih. Di sisi depannya. Nah, kalau ini diginikan ada cekungan di situ diambil di sisi dalam tangan, di sisi luar tangan kita. Nah, kalau begini sisi dalam berarti. Adanya di sisi luar juga, nih di sini. Nah, cekungan di sini, ya. Nah, ini. Kalau diputar-putar begini. Nih. Jadi letaknya nanti begini, nih. Sisi kiri dan sisi tangan kanan dan tangan kiri 2 titik. Fungsinya untuk merangsang saraf gerak persendian tangan sampai jari, seperti kaku, nyeri seperti jari kaku, nyeri, kram, kebas, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus misalnya CTS, carpal tunnel syndrome, nyeri pergelangan tangan ini bisa diambil, atau kram kaku, kita naik motor misalnya begitu kan, mudah kram kaku, di sini bisa diambil, ya. Atau tangan orang stroke narik begini, klek. Nah, ini juga bisa diambil di sini. Biasa saya tambahkan juga untuk di sini, LP24. LP25 4 jari di bawah lipat singkat. LP25 ini ada di tangan kanan, ada di tangan kiri. Di setiap tangan itu ada 2 titik dia. Di setiap tangan itu ada 2 titik. Titiknya yaitu cara ngukurnya ada lipat siku kita. Ya, ada lipat siku kita. Dari lipat siku ini ukur 4 jari. Ambil ke tengah. Baru sisi luar otot dan sisi dalam otot. Jadinya nanti begini. Ya. Nih. Jadinya nanti begini bentuknya itu. Ya, itu ada titiknya. Kalau diperhatikan ada titik hitam di sini, di sisi luar otot, di sisi dalam, di sisi luar, di sisi atas, sisi bawah. Begini dia bentuknya. Ya. Ini LP25, indikasinya mengatasi itu 4 jari ya. Indikasinya mengatasi masalah pada lengan sampai ujung jari seperti nyeri sendi, kaku, kesemutan,
atau pada stroke-nya tangannya kaku ya, narik begitu. Coba perhatikan orang stroke itu kalau dia kena kelimpa, tangannya narik ke atas itu juga ada kalau dia ekses, kalau dia masalahnya stagnasi energi. Nah, tapi kalau limpanya lemah ada juga yang kena DPS. Ada juga yang stroke karena defisiensi, kelemahan, kurang nutrisi, dia tangannya lemes, dia nggak berdaya tapi nggak kaku. 25 LP26. LP26 ini di atas tulang pinggul sebenarnya. Ada semacam dekoan, ada dekoan di sisi kiri dan kanan, ada cekungan di sisi kiri dan kanan. Semacam cekungan, itulah titik LP26. Nah, itu kalau diukur sekitar 2 atau 3 jari ke sisi kanan dan kiri di atas tulang pinggul itu. Indikasinya menguatkan otot pinggang ke bawah, mengatasi nyeri pinggang, kelumpuhan atau lemah organ gerak bawah. Ya. Bayar 15.000. Ini sih ya. Atau lemah organ gerak bawah dan lain-lain. LP27. LP27 titik organ utama ginjal. Cara mencarinya adalah siku kita tarik ke belakang. Nah, ini segaris siku. Segaris siku, lalu arahkan ke tulang punggung. Dari tulang punggung itu 4 jari ke sisi kanan dan kiri. Intinya titik ginjal itu segaris siku. Begitu siku kita diginikan ya, posisi seperti biasa, tarik ke tengah bagian belakang tubuh ini, kemudian 4 jari ke kiri dan kanan. Itu titik titik utama organ ginjal. Ya, nah seperti tadi ini. Ketepatan orang gagal ginjal, tapi saya nggak berani ambil. Ini ketepatan saya kedatangan pasien gagal ginjal, sudah divonis cuci darah, tapi kondisinya sangat defisiensi, maka nggak berani saya lakukan terapi lintah. Saya hangatkan dulu, kayak tingkatkan dulu energinya. Tapi nanti kalau sudah cukup, wajib diambil di LP 27, tuh. Walaupun harus sangat terukur. Indikasinya memperbaiki ginjal, mengatasi masalah yang berhubungan dengan organ reproduksi, mengontrol pembuangan cairan tubuh supaya tidak odem, supaya tidak bengkak, supaya ginjal tidak berat, ya. Mengatasi pada masalah otak. Kenapa? Karena ginjal ini bekerja sama dengan untuk memproduksi sumsum tulang belakang. Genetik keturunan, anak-anak yang terindikasi ada masalah genetik bawaan bisa diambil di sini, ambil di ginjal, ambil di LP35 atau LP19 untuk otak. Misalnya kayak semacam cerebral palsy itu bisa, ya. LP28 di bawah iga terakhir. LP28 itu di iga terakhir kita ambil dari samping sini, tarik ke sisi tengah tubuh, ya. Kemudian ukur ke sisi luarnya itu, ke sisi luar sekitar 4 jari. Itu LP28, hanya ada di sisi kiri. Atau dia dari iga terakhir itu segaris dengan puncak belikat sisi kiri tubuh. Memperbaiki limpa, mengatasi masalah yang berhubungan dengan pencernaan dan daya tahan. Ini adalah titik organ limpa bagian belakang. Kalau bisa diambil dua-duanya silahkan, kalau enggak cukup di depan saja. Kalau tidak memungkinkan diambil di depan, bisa diambil di belakang. Nah, LP28. LP29 itu dari ujung lipat ketiak bagian belakang, kemudian tarik ke tengah, dari tulang punggung itu, yang segaris ujung lipat ketiak belakang tadi, ukur 4 jari. Dia di samping tulang belikat sebenarnya itu. Titiknya tuh di samping tulang belikat, jadi tulang belikat kita yang segaris dengan ujung lipat ketiak itu persis di sampingnya sini. Itu hanya ada di sisi kiri juga LP29. Ya, ini titik organ utama jantung. Titik organ pendukung jantung, mengatasi masalah pada jantung yang berhubungan dengan jantung, aliran darah, pembuluh darah dan semua yang berada di bawah kendali jantung. Ya. Ini bisa diambil bisa diambil dua-duanya, di depan dan di belakang, bisa juga hanya di belakang saja jika di depan tidak memungkinkan untuk dilakukan diambil. Kalau gangguan jantung nyeri belikat, sering saya ambil juga di belakang sini. LP29, LP30.
LP30 itu puncak belikat. Jadi belikat kita ada cekungan seperti itu. Nah, pas puncak dari cekungannya itu yang diambil. Nah, seperti ini ya. Ada belikat kita nih, puncak bawah nih, membengkok begitu puncaknya itu diambil. Ya, itu LP30 adanya di sisi kanan dan kiri. Ini memperbaiki organ paru-paru dan pernapasan, titik belakang daripada organ paru-paru. LP31. LP31. LP31 ini adalah ada tulang kita di sini yang menonjol itu di belakangnya. Nah, cari ada cekungan. Jadi ini ada tulang kita yang bagian depan sini menonjol, ya, tulang kita ini. Nah, cari di belakangnya ada semacam V gini, cekungan. Cekungan itu yang diambil. Jadi ini ada tulang yang menonjol di belakangnya ini. Ada cekungan seperti itu, titik itu yang diambil. LP31. Yaitu celah ujung belikat atas, celah di pertemuan ujung dengan otot pundak, mengatasi masalah yang berhubungan dengan bahu sampai ujung jari, seperti nyeri bahu, nyeri sendi lengan, kesemutan, dan lain-lain. LP32, 4 jari sisi tulang leher, sisi tulang punggung di pangkal leher. Ini kalau diukur itu dari tulang leher ke-6, di atasnya tengkuk itu tulang leher ke-7, dari tengah itu geser ke kiri dan ke kanan itu 4 jari. Nanti di puncak leher sini dia. Pas bengkokannya leher. Nah, itu kira-kira di situ dia. Itu aja kalau ditekan enak betul. Dan ini kalau capek terasa ini ngencang gitu. Nah, itu ada pembuluh darah kapiler di situ. Ini membantu untuk mengatasi masalah pundak, leher sampai kepala seperti kaku pundak, nyeri, leher, vertigo dan lain-lain. Tapi jarang saya ngambil vertigo di sini. LP33 puncak tulang punggung tengkuk atau tulang leher ke-7. Cari ukur. Kalau jengglongan atas ini yang pertama ini tulang leher pertama turun gitu. Nah, begitu tengkuk itu diambil di situ. Itu LP33 yaitu pada tengkuk, fungsinya melancarkan aliran darah di tulang punggung sampai kepala, mengatasi masalah nyeri tulang punggung, pusing, gangguan pada otak termasuk leher, ya. Dan kalau dari sisi persarapan di tulang punggung di tulang tengkuk ini titik pertemuan puluhan saraf baik itu ke kepala maupun ke arah tangan, arahnya itu ke sini. Nah, makanya kalau dalam bekam pun kan ini menjadi salah satu titik sunnah dan titik utama, banyak manfaatnya. Di akupunktur pun titik utama ini salah satu titik utama yang diambil, ya. 34 adalah kita punya mediana oblongata, apa itu ya? Maksudnya ada cekungan di belakang sini, itu geser ke sini, di sisi luar otot leher, ya. Dari cekungan di belakang kepala, geser keluar, ada cekungan di sisi luar tulang leher kita. Ada cekungan di situ tuh. Atau kalau orang bekam namanya, teman-teman bekam bilang namanya al-akhdain. Pada 2 otot leher, tapi kita bukan pada ototnya, pada sisi luar ototnya, ya, sisi keluar sini ada cekungan, cari di situ. Indikasinya melancarkan darah pada leher sampai kepala, mengatasi vertigo, hidung tersumbat, migrain dan lain-lain. Oh, ini kalau masalah gangguan kepala, gangguan leher enak banget, dipijit aja enak banget di sini, ya. Kaku leher di sini. LP34, LP35 tadi ambil dari tengkorak kepala kita turun ke bawah. Nah, dari ini tengkorak kepala kita turun ke bawah ada cekungan pas persis bagian tengah leher, bagian tengah kepala ini yang di bawah, itulah titiknya. Ini juga kalau dari tulang, ini tulang leher pertama ini. Ya, ada cekungan di sini. Fungsinya apa? Melancarkan darah ke otak, mengatasi masalah yang berhubungan dengan saraf dan otak seperti stroke, Alzheimer, epilepsi dan lain-lain. Ini dia LP35. LP36 celah di belakang telinga. Jadi ada daun telinga kita, ada cekungan di bagian belakang telinga kita, ada cekungan di bagian telinga sini. Nah, itu yang diambil, baik itu sisi kiri maupun sisi kanan, mengatasi masalah yang berhubungan dengan telinga dan saraf untuk keseimbangan seperti vertigo,
telinga berdenging, tuli, dan lain-lain. Yang saya sebutkan kemarin, saya ada kasus gangguan pendengaran. Salah satu titik utama yang saya ambil adalah yes point-nya di situ di LP36. Ketepatannya sebagai yes point, tapi dia sebagai juga titik pendukung. Ya, dan kalau vertigo juga di sini. Inilah tadi titik LP20 mulai dari kaki belakang sampai 36 belakang telinga. Ya, lengkap sudah 36 titik QW yang ini kalau bisa kita mengkombinnya akan sangat cepat membantu pemulihan pengobatan penyakit yang kita alami. Ya.